Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji dan membahas kitab Ayyuhal Walad, karangan Imam Al-Ghazali, mengenai 4 perkara yang wajib dilakukan bagi seorang salik atau orang yang akan atau sedang menempuh jalan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku. Ba'du masailika, sebagian dari masalah-masalah yang kamu tanyakan, itu min hadal qabili, adalah sebagian dari perihal ini, atau perkara zaukiyah. Perkara zaukiyah itu apa? Perkara zaukiyah adalah perkara yang seseorang baru akan memahaminya jika ia merasakan atau mengalaminya sendiri. Jadi perkara itu tidak dapat digambarkan atau dijelaskan secara lisan, melainkan harus seseorang itu yang mengamalkan atau melakukannya sendiri, maka ia akan merasakannya. Lanjut, wa ammal ba'du, dan sebagiannya lagi, alladhi yastaqimu, yang mungkin lahul jawabu, aku jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, faqad dzakarnahu, maka sungguh telah aku sebutkan fi Ihya'il Ulumi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan kitab-kitab lainnya, wa nadkuruha, dan telah aku sebutkan huna, di dalam kitab ini juga, nubadan minhu, ringkasan dari kitab-kitab tersebut, wa nusyiru ilaihi, dan akan aku tunjukkan kembali, fanaqulu, maka aku berkata, qad wajaba, sungguh telah diwajibkan, alas saliki, bagi orang salik, arba'ata umurin, 4 perkara. 4 perkara itu apa saja? Yang pertama, al-amrul awwalu, perkara yang pertama itu i'tiqadun shahihun, memiliki keyakinan hati yang sahih atau keyakinan hati yang benar, yang lurus. La yakunu, tidak ada, fihi bid'atun, yang di dalamnya terdapat bid'ah. Watsani, dan perkara yang kedua itu taubatun nasuhun, taubat nasuha. La yurja'u ba'daha, yang taubat itu setelahnya tidak kembali ilaz zallati, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Watsalitsu, dan perkara yang ketiga itu istirdaul khusumi, meminta kerelaan kepada musuhnya atau orang yang pernah diajak berselisih. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa, li ahadin, bagi seorang pun, alaika, kepadamu, hakun, hak-hak atau tuntutan-tuntutan. Warabi'u, dan perkara yang keempat itu tahswilu, mempelajari, ilmi syariati, kepada ilmu-ilmu syariat. Qad roma, yang sekiranya tu'addi, dapat menuntunmu, bihi, dengannya, awamirallahi ta'ala, kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Tsumma, kemudian, minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu, dari mempelajari ilmu-ilmu yang lain, itu matakunu bihi, yang dengan ilmu-ilmu tersebut, an-najatu, terdapat keselamatan bagimu. Pada nasihat ini, musannif menjelaskan bahwa sebagian pertanyaan yang diajukan muridnya masuk ke dalam ranah zaukiyah, atau perkara yang harus diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dijawab. Namun, untuk pertanyaan yang memang bisa dijawab dengan penjelasan lisan, beliau akan tetap menerangkannya. Musannif menyampaikan bahwa penjelasan yang detail dan mendalam mengenai masalah-masalah yang ditanyakan oleh muridnya sebenarnya sudah beliau kupas tuntas dalam kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya beliau lainnya. Namun, di dalam kitab ini, beliau sengaja menulis ringkasan materi dan poin-poin penting agar lebih mudah dipraktikkan secara langsung. Nah, sebagai bentuk jembatan dari teori menuju praktik, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap orang yang
ingin mendekatkan diri kepada Allah atau seorang salik wajib menegakkan 4 perkara berikut. Adapun 4 perkara tersebut, yang pertama adalah i'tiqadun shahihun la yakunu fihi bid'ah. Jadi, seorang salik wajib memiliki i'tiqadun shahihun atau memiliki akidah yang sahih atau benar. Akidah yang sahih tersebut harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, seorang salik harus menjaga hatinya agar bersih dari bid'ah atau pemikiran-pemikiran baru yang menyimpang yang dapat merusak keimanan. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah seorang salik harus melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha ini adalah taubat yang sebenar-benarnya dan murni karena Allah. Ciri utama dari taubat nasuha adalah adanya komitmen, tekad, dan janji yang kuat di dalam hati untuk tidak lagi kembali melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa yang pernah diperbuat sebelumnya. Kemudian perkara yang ketiga adalah istirdaul khusum. Seorang salik harus meminta kerelaan kepada musuhnya. Yang dimaksud di sini adalah kepada orang-orang yang pernah diajak berselisih atau orang-orang yang pernah didolimi, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi, seorang salik harus menuntaskan segala urusan personalnya. Seseorang harus meminta kerelaan atau mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah ia zolimi. Tujuannya agar tidak ada satupun tuntutan atau beban yang tersisa dari orang lain kepada dirinya kelak di akhirat. Kemudian, perkara yang keempat adalah seorang salik wajib mempelajari ilmu syariat dengan kadar yang cukup. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa ia menjalankan perintah Allah secara sah dan benar. Kemudian, setelah ia mempelajari ilmu-ilmu syariat secara cukup dan benar, ia baru boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang dapat membawa kemanfaatan atau keselamatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.